teman-teman, apa kabar? Saya Nia Elvira, senang sekali loh bisa menemani Anda semuanya pada kesempatan kali ini. Dan semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Saat ini saya sudah ditemani oleh seorang pria luar biasa. Ada Dr. Kevin Maharis di sini. Apa kabar dokter? Kabar baik. Boleh silakan sapa teman-teman yuk. Ya, halo semuanya. Nama saya Dr. Kevin Maharis dari Maharis Klinik di Jakarta. Nah, beliau ini adalah seorang pria luar biasa yang berprofesi sebagai estetik dokter. Nah, pria mana sih yang ingin sekali mengerti kebutuhan wanita? Ini dia, beliau, seorang dokter estetik. Dan kita akan bertanya-tanya dulu nih, seputar tentang profesi Dr. Kevin nih. Ya. Kenapa sih memilih sebagai estetik dokter? Ya, saya memilih estetik dokter karena memang itu sudah menjadi passion saya dari pertama ya. Dari awal kuliah sudah menjadi passion. Wow. Karena dengan profesi ini saya bisa memberi kepercayaan diri kepada pasien-pasien saya Iya. dengan tindakan yang boleh dikatakan digolongkan minimally invasive. Iya. Jadi mereka masuk kurang rasa percaya diri, dengan satu treatment atau 2-3 kali pertemuan mereka bisa keluar dengan rasa percaya diri yang baru. Wah, sudah berapa lama nih dok menjalani profesi sebagai estetik dokter ini? Saya praktek di dunia estetika sudah 8 jalan 9 tahun sekarang. Wow, berarti sangat terpercaya ya sebagai seorang estetik dokter. Dan karena saya ditemani oleh seorang estetik dokter, berarti kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan kulit. Wah, berbicara tentang kesehatan kulit, nggak cuma kulit wajah aja dok ya. Seluruh tubuh kita ini memang diselimuti oleh kulit. Betul. Dan pastinya kulit tiap manusia itu memang berbeda. Ya. Boleh dijelaskan nggak sih dok tentang tipe-tipe kulit manusia sendiri? Ya, subtype yang biasa kita kenal itu biasanya ada kulit berminyak, kulit kering, kulit sensitif, serta kulit kombinasi dan Ya. juga kulit normal ya. Iya. Tapi yang saya ingin tekankan kepada pemirsa yang sedang menyaksikan saat ini adalah jangan terlalu berpaku. Kalau jangan terlalu mengkategorikan kalau kulit kita itu berminyak, sehingga semua produk-produk yang dipilih itu khusus untuk kulit berminyak. Oh, kenapa itu dok? Karena kondisi kulit kita itu dinamik. Oh. Sesuai dengan hidup, sesuai dengan situasi, sesuai Iya. dengan iklim dan cuaca itu Iya. terus berubah. Mhm. Jadi kadang-kadang banyak yang kalau di Jakarta nih di iklim tropis berasa kulitnya itu berminyak. Iya betul. Pada saat berpergian ke negara dingin kok sepertinya berbeda. Jadi biasanya skincare yang biasa dipakai itu kok menjadi seperti tidak cocok. Iya. Jadi sebenarnya solusi yang tepat adalah untuk mendengarkan kulit kita sendiri. Jadi kan kulit kita sebenarnya berbicara. Oke. Memberikan informasi apa yang dibutuhkan pada saat ini gitu. Oh, Jadi kita harus begitu. peka untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh kulit. Oke, kita berbicara tentang iklim Indonesia sekarang ya. Walaupun memang Indonesia itu adalah iklim tropis, Ya. tapi sepertinya sekarang ini kan cuaca sangat ekstrim nih. Ya. Harusnya musim hujan, tapi tiba-tiba panas. Nah, ini bagaimana untuk bisa mengendalikan kulit kita agar tetap pada porsinya sesuai dengan tipe kulit masing-masing? Ya, jadi kalau di Indonesia itu pada umumnya tipe yang kita temukan adalah combination skin type Iya. dengan dominan yang condong berminyak. Oke. Karena di sini selain iklim panas, humiditas yang tinggi. Mhm. Jadi biasanya itu dari produk-produk yang kita prescribe selalu diberikan bahan-bahan yang non comedogenic, Oke. yang ringan, yang Iya. light, yang berbasis serum, gel Oke. dan sebagainya. Iya. Nah, untuk treatment-treatmentnya sendiri bagaimana ya dok ya? Ya, kalau untuk perawatan kulit yang paling penting itu adalah pada saat mencuci wajah. Iya. Jadi pencucian wajah itu sangat penting karena banyak yang masih salah pengertian kalau cuci wajah itu apalagi di sini iklim tropis dan sebagainya Iya. itu harus digosok dan memberikan menggunakan produk yang membuat wajah terkesan kesat. Oke. Atau kulit badan terkesan kesat itu Iya. baru bersih. Nah, itu adalah suatu miskonsepsi. Jadi Oke. seharusnya kita memilih produk yang pada saat setelah digunakan membuat kulit terasa nyaman dan Oke. dewy. Itu untuk wajah sendiri. Wajah Kalau dan untuk tubuh. Oh, untuk tubuh Betul, juga. keduanya. Ini untuk setiap tipe kulit memang seperti itu juga ya, Dok? pada ya? umumnya seperti itu, terutama kulit di iklim tropis seperti di Indonesia. Iya, karena banyak sekali ya mungkin nggak cuma wanita ya, mungkin juga pria dengan kesibukan yang luar biasa, Iya. akhirnya pergi pagi, pulang malam, nyampe rumah mungkin sudah capek sekali, akhirnya langsung tidur. Sedangkan itu memang tidak boleh dilakukan sebenarnya, iya, harus yang jelas dibersihkan harus ya mukanya ya. dibersihkan, betul. Oke, dan untuk tipe kulit masing-masing manusia, wanita dan juga pria, itu tentunya juga ada step-step skincare yang harus dilakukan. Nah, itu seperti apa ya, Dok ya? Ya, yang penting harus dilakukan selain membersihkan atau mencuci dengan baik dan benar, Iya. menggunakan produk yang benar dan sesuai dengan skin type adalah melembabkan. Oke. Proses melembabkan dan moisturization ya kita Iya. panggilnya, itu sangat penting. Bukan hanya untuk kulit wajah, tapi juga untuk kulit badan. Iya. Karena setelah kita mandi Iya. atau mencuci wajah, natural oil atau minyak yang ada alami pada kulit kita itu sebagian besar dihilangkan. Oke. Jadi harus kita restore kembali. Jadi kan orang selalu bertanya kalau kulit berminyak bukannya jelek.
Betul. Tidak selalu, karena ada yang namanya healthy oil, ada yang namanya bad oil. Oke. Jadi kulit kita butuh balance antara healthy oil dan bad oil ini. Bad oilnya dibuat serendah mungkin, sedangkan healthy oil atau kadar minyak yang sehat itu harus dalam kondisi yang prima terus di kulit kita. Oke, jadi sejak umur berapa ya untuk manusia sendiri bisa menjaga kulitnya dengan baik? Ya sebenarnya kalau kita trace back lagi Iya. dari bayi pun sudah diberikan skincare yang tepat, kan biasanya ada yang namanya baby oil. Betul Gitu. sekali. Jadi tidak ada batasan umur atau mulai berapa, the sooner you start the better. Oh, agar tetap paripurna ya, Betul, sesuai dengan bertambahnya usia. Iya. Oke. Berbicara tentang kesehatan kulit, tentunya semua orang ingin mendapatkan kulit yang sehat dan juga sempurna. Tapi tadi seperti Dokter Kevin bilang, ada faktor eksternal seperti cuaca gitu ya membuat kulit menjadi bermasalah, tapi juga ada faktor internal. Nah, biasanya kalau yang saya tahu ya Dok ya, dan saya alami, wanita itu punya banyak sekali masalah tentang kesehatan kulit, sesuai dengan usia masing-masing. Nah, tentang masalah kulit sendiri tuh sesuai dengan siklus usianya seperti apa aja sih Dok untuk wanita? Iya betul, karena memang wanita ini sangat kompleks ya. Nah, betul sekali ya. Begitu juga kulitnya. Iya. Jadi terutama masalah-masalah kulit itu yang saya temukan di pasien-pasien saya itu, Iya. saya praktik sudah cukup lama. Jadi banyak pasien yang saya temukan pada saat mereka lagi ABG Iya. atau lagi puber. Lalu biasanya itu masalah yang ditemukan itu jerawat, kulit yang Betul banget. berminyak. Langsung ingat masa muda ya. Iya, flashback. Iya. Lalu pada saat ingin menikah, itu kan biasanya kan wanita ingin tampil seperti paripurna, Betul ya kan, sekali. queen of the day, ya Yes. kan. Jadi mereka ingin tampil like their best version. Itu periode yang sangat sensitif juga. Jadi Iya. banyak saya bantu untuk mempersiapkan. Lalu tidak lama setelah menikah itu biasanya kan mengalami pregnancy. Betul sekali. Mereka mulai kehamilan. Nah, hamil ini adalah suatu period yang sangat kompleks Iya. untuk seorang wanita, internally dan externally Iya, ya. hormon mungkin Karena naik hormonnya turun juga naik ya. turun, tidak seimbang, Betul. sehingga kulitnya pun banyak masalah-masalah yang tadinya nggak ada, Iya. mulai kita temukan. Iya, betul. Yang membuat sensitifnya lagi adalah pada saat kehamilan tidak semua produk dapat asal digunakan. Nah, betul sekali tuh Dok. Jadi itu harus pinter dan sangat jeli untuk memilih ya Iya. produk apa aja yang bisa dipakai. Iya, setelah pregnancy mungkin menyusui. Iya, Ada juga ya betul, Dok ya. betul. Atau setelah umur 40 tahun tuh apakah ada masalah lagi Dok? Iya, biasanya setelah umur 40 tahun, nah itu kan mulai percaya diri ya, Betul. mulai self confident, nggak banyak masalah-masalah yang utama. Iya. You have a few good years, nggak lama menopause. Wah. Jadi itu Tambah suatu lagi siklus kehidupan, masalahnya ya. ya. Dan memang apakah benar ya untuk faktor internal sendiri itu mempengaruhi kesehatan kulit itu sendiri? Ya betul, Oh, sangat mempengaruhi. Jadi wah. naik turunnya hormon di dalam tubuh kita itu sangat mempengaruhi. Iya. Dan perawatan kulit yang dipilih pun itu berbeda. Jadi pada saat fase berjerawat, kulit Iya. berjerawat itu produk-produk yang aman untuk digunakan, Iya. serta pada fase sedang hamil, Iya. sedang pregnancy itu sangat berbeda. Oke, jadi cara mengatasinya itu bagaimana ya Dok ya sesuai dengan siklus usia kehidupan, masing-masing? iya. Jadi as a general guideline pada saat berjerawat itu biasanya obat-obatan yang saya beri atau Iya. sabun yang saya beri, pembersih wajah itu yang mengandung BHA Oke. atau asam salisil, karena itu Boleh bisa dijelaskan membantu. Dok kalau BHA itu Ya apa? betul. Jadi BHA itu bisa membantu untuk membunuh bakteri pada kulit, menurunkan level minyak yang berlebih. Jadi minyak yang bad oil yang seperti Iya. kita bahas tadi, minyak yang jahat pada kulit. Lalu biasanya itu kita kombinasi dengan antibakterial, antiseptik seperti benzoyl peroxide dan clindamycin, dan tentunya derivat vitamin A Oke. seperti ada palen atau retinoic acid. Nah ini biasanya kita berikan pada kulit yang berjerawat. Iya. Lalu biasanya fase selanjutnya itu adalah yang tadi kita bahas, yang Iya. sangat penting untuk diperhatikan adalah pada saat kehamilan. Nah, betul Karena sekali. kan vitamin A derivat ini seperti adapalen atau retinoic acid itu sering digunakan dan memang memberikan hasil yang cukup maksimal Oh, untuk kulit, iya. bukan hanya untuk wanita, untuk pria juga. Tapi di wanita hamil itu tidak boleh digunakan Mengapa Dok? karena derivat vitamin A ini dapat memperlambat pertumbuhan janin. Oke. Gitu. Jadi itu sangat penting ya, Iya. karena kan biasanya kan kalau perempuan lagi hamil, Iya. itu kesehatan bayinya sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari Betul kesehatan diri sekali, sendiri. betul. Jadi itu sangat penting untuk diperhatikan. Iya. Tapi harus dibedakan juga ya, yang namanya derivat vitamin A dan pure vitamin A. Oke. Jadi kalau lihat produk lotion, oil atau produk perawatan yang mengandung vitamin A itu masih dapat digunakan. Oke. Yang tidak boleh digunakan adalah derivat vitamin A seperti retinol, retinoic acid, adapalen, tazarotene dan sebagainya. Baik. Nah,
kemudian setelah kita melahirkan, Ya. biasanya kan suka ada permasalahan-permasalahan yang timbul yang ini menjadi mengganggu sekali ya Ya. untuk wanita ketika timbulnya stretch Stretch mark, mark. atau mungkin ketika hamil. Ketika hamil kan kulit otomatis Terjadi peregangan terjadi mendadak. peregangan. Nah, Betul. itu bagaimana tuh Nah, Dok untuk mengatasinya? prevention is better than cure. Oke. Pada saat masalah itu sudah terjadi, datang ke klinik saya banyak hal yang dapat kita kerjakan ya, Iya. seperti laser, Iya. needling, PRP dan sebagainya. Mhm. Kadang dapat memberikan hasil yang cukup baik, Iya. tapi kalau respon pada kulit itu kurang baik, Iya. hasilnya pun tidak bisa 100% secara sempurna. Mhm. Jadi yang paling penting adalah pada saat peregangan mendadak itu terjadi saat kehamilan, preventionnya itu harus diperhatikan. Oke, Jadi mungkin untuk menghindarkan hal itu Iya. terjadi adalah dengan menggunakan lotion atau Iya. pelembab atau minyak Iya. oil yang dapat membantu yang bersahabat untuk kulit ibu hamil Oke. dan bantu menurunkan resiko terjadinya scarring atau stretch marks. Oke, tapi setelah menyusui misalnya dan Ya. ketika tadi kita sudah bicarakan Ya. adalah ketika umur di atas 40, Ya. sudah memasuki masa menopause, Ya. itu apakah ada jalan keluar juga untuk membuat kulit jadi lebih baik, Dok? Ya, biasanya pada usia tersebut kulit menjadi lebih kering ya, condong Iya. kering. Kerutan pun sudah mulai keluar. Nah, itu langsung menjadi mimpi buruk untuk wanita Iya. ya. Nah, itu banyak yang pasien datang saya itu banyak solusi quick fix yang dapat kita lakukan Iya. di dalam klinik seperti laser, botox dan filler. Mhm. Tapi hal lain yang butuh yang sama pentingnya dan butuh dilakukan oleh pasien di rumah sebelum hal itu terjadi pada saat mereka sudah menginjak usia 30, 40 bahkan 50 adalah memilih produk-produk yang friendly untuk kulit kering atau kulit yang aging, kulit mulai menua. Oke. Itu biasanya produk-produk yang berbahan dasar yang sedikit lebih tebal ya, sedikit lebih creamy dan Iya. oily Oke. dibandingkan produk-produk yang digunakan pada saat di usia belia. Oke, itu Gitu. dia teman-teman. Tapi banyak pasien itu yang setiap kali saya rekomendasikan untuk memakai produk yang oil based itu takut. Oh. Jadi karena di Indonesia iklim tropis, mereka menganggap oil is bad dan bisa menyebabkan jerawat. Yang tidak selalu benar. Karena seperti yang saya katakan tadi ada healthy oil, ada bad oil. Jadi kalau kulit kita itu kering dan kekurangan healthy oil, Iya. tubuh kita malah berespon dengan produksi oil lebih banyak lagi. Oh. Dan oil yang diproduksi, minyak yang diproduksi adalah minyak yang jahat. Oh. Yang dapat menyebabkan jerawat dan sebagainya. Oleh karena itu, pemakaian produk dengan kadar minyak, essential oil atau healthy oil Iya. yang baik untuk kulit itu sangat penting. Wah, ternyata banyak sekali ya, Dok ya. Iya. Masalah-masalah yang timbul seputar kulit sesuai dengan usia wanita masing-masing. Tadi dokter sempat menjelaskan ketika mulai usia puber, mulailah tumbuh yang namanya jerawat-jerawat itu. Itu memang kecil-kecil tapi ganggu ya, Dok ya. Bawaan itu langsung krisis PD timbul. Akhirnya suka timbul bekas jerawat. Kemudian juga ada stretch mark tadi ya, Dok ya. Itu akhirnya suka membuat krisis percaya diri pada seorang wanita ya, Dok ya. Ini banyak sekali masalah-masalah yang timbul sesuai dengan berjalannya waktu. Ada lagi nggak sih masalah-masalah lain, Dok, yang bikin akhirnya wanita tuh nggak pede dan membuat merasa tidak dicintai gitu loh, Ya, Dok? betul. Stretch marks itu yang umum terjadi ya pada Iya. saat kehamilan. Belum kalau yang melahirkannya itu sesar. Wah. Itu kan biasanya ada yang namanya scarring. Nah, itu adalah salah satu masalah kosmetik dermatologi yang banyak sekali dikeluhkan oleh pasien saya. Wah. Jadi scarring pasca melahirkan itu adalah suatu hal yang membuat krisis PD ya Oh pada wanita. iya. Jadi sebenarnya solusinya cukup mudah. Most scarring kalau dikerjakan operasinya tersebut dikerjakan dengan baik itu bisa pulih dengan sendirinya. Terutama kalau kita merawatnya secara baik, Iya. memberi perlindungan atau emollient dengan bahan dasar yang biasa itu yang cukup berminyak ya, mengandung healthy oil yang kita sebutkan tadi dan dipakaikan secara rutin. Oke. Setiap setelah mandi atau membersihkan bagian luka tersebut. Iya, Dok, tapi ini saya jadi ingat juga kalau misalnya timbul scarsnya ataupun stretch marknya Ya. setelah melahirkan Ya. atau dalam proses kehamilan sih mungkin itu sudah lazim terjadi ya Betul. pada wanita ya. Tapi ada juga nih wanita-wanita yang turun atau naik berat badan secara drastis, Ya. akhirnya timbul juga tuh stretch mark di bagian-bagian yang tidak diinginkan. Betul, Itu seperti di bagaimana pinggul, juga? paha dan Betul. sebagainya. Tata laksananya mirip dengan stretch marks yang terjadi karena kehamilan tersebut, karena peregangan kulit yang mendadak itu menyebabkan stretch marks terjadi pada kulit kita. Oleh karena itu pemakaian emollient, pemakaian pelembab atau minyak yang sehat itu sangat penting pada saat
fase-fase tersebut terjadi. Iya. Jadi itu harus dilakukan secara rutin, 2, 3 bahkan kadang-kadang sampai 4 kali sehari. Oke. Jadi frekuensi itu juga menentukan. Setelah membersihkan tubuh terlebih dahulu. Betul, dan in midday pada saat mungkin pada saat beraktivitas, Iya. mulai kulitnya berasa kering atau berasa gatal-gatal, itu kan ingin digaruk. Iya, iya. Garuk itu yang harus dihindari. Waduh. Nah, untuk mengurangi rasa gatal dan keinginan untuk menggaruk, daripada menggaruk lebih baik mengoleskan pelembab atau emollient. Oke, itu kan bagian-bagian tubuh yang tidak terlihat ya, Betul. kulit-kulit yang tidak terlihat. Nah, seiring bertambahnya usia juga, tentunya kita ingin selalu terlihat paripurna. Tapi itu dia, makin tua, makin bertambah usianya juga, kadang-kadang timbul tuh yang namanya flek hitam. Terus apalagi sih dok yang bikin kita langsung nggak pede gitu? Ya, apalagi kita yang tinggal di iklim tropis ya, yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Ini Iya, kan paparan betul. sinar mataharinya sangat tinggi. Iya. Jadi memang saya selalu tekankan pemakaian serum yang mengandung antioksidan dan tabir surya itu amat sangat penting, dan itu harus dilakukan setiap hari. Bukan hanya pada saat kita beraktivitas di luar, tapi Iya. pada saat kita di dalam ruangan pun kita mendapatkan paparan sinar UV yang dapat memperparah kondisi flek. Jadi nggak cuma sinar matahari aja dok Betul. ya? Oh, gitu. Apabila itu sudah terjadi, datang ke klinik saya, biasanya yang kita lakukan adalah laser atau diberikan obat-obatan atau krim-kriman yang mengandung bahan pengelupas, vitamin A derivat, pencerah, tirosinase inhibitor dan sebagainya. Iya. Jadi di fase-fase pengobatan ini biasanya yang terjadi adalah kulit menjadi semakin dehidrasi, semakin kering. Nah, itu bagaimana tuh dok? Nah, biasanya tata laksana itu saya kombinasi dengan produk yang mengandung healthy oil. Jadi pada saat mereka pengelupasan, pasca perawatan, itu diberikan minyak yang sehat untuk membantu skin healing. Jadi healingnya lebih cepat, mengurangi rasa gatal. Semua ini berkontribusi untuk kesuksesan perawatan. Nah, berarti untuk mengembalikan kelembapan itu sendiri. Betul. Oke, tadi saya jadi penasaran juga. Dokter sempat bilang kita banyak melakukan aktivitas di luar. Yeah. Nah, aktivitas di luar itu membuat kulit tubuh kita dan juga kulit wajah juga jadi nggak sama gitu warnanya tuh dok. Itu gimana tuh dok? Uneven skin tone ya. Betul Jadi sekali. skin tone-nya jadi tidak sama warnanya. Memang sebaiknya sih aktivitasnya indoor. Oh. Tapi kan ada orang yang suka aktivitas Susah, outdoor iya. ya. Apalagi dengan, let's say kita ambil contoh di Jakarta gitu kan ya, dengan kemacetan yang luar biasa, akhirnya banyak sekali wanita-wanita yang melakukan aktivitas dengan kendaraan roda 2 misalnya, untuk mengejar waktu. Nah, itu otomatis akan terpapar sinar matahari yang cukup tinggi ya. Betul. Jadi yang paling penting adalah penggunaan tabir surya atau pakaian-pakaian yang menutup area yang terekspos dengan matahari tersebut. Iya. Kerusakan dari sinar matahari bukan hanya di area pigmentasi ya. Jadi sebenarnya kerusakan matahari goes far beneath pigmentation and spots. Yeah. Jadi itu juga dapat menyebabkan premature aging. Jadi selain uneven skin tone, kulitnya itu juga bisa terjadi yang namanya premature aging. Jadi penting peran dari perawatan, menjaga kelembapan pada kulit. Jadi misalkan mencegah memang sudah tidak bisa, seenggaknya kita meminimalisir saja ya dok ya. Oke. Tapi sebentar dok, sepertinya dari tadi tuh kita berbicara tentang wanita dan wanita saja ya. Sedangkan pasti banyak nih teman-teman pria yang juga menonton kita pada kesempatan kali ini. Nah, untuk kesehatan kulit pastinya nggak cuman dibutuhkan oleh wanita saja. Pria juga pasti ingin memiliki kulit seperti dokter Kevin nih. Bagaimana sih dok cara untuk merawat kulit untuk pria? Ya, jadi sebenarnya cara perawatan kulit pria dan wanita nggak jauh berbeda. Cuman biasanya kalau untuk pasien-pasien saya itu pasien yang pria, saya buat sesimpel mungkin. Nah, saya buat semudah mungkin. Karena kalau biasanya saya kasih 3-4 step yang harus dilakukan setiap Betul. pagi dan malam, iya. kayaknya nggak dilakukan ya. Betul sekali, perempuan aja males, apalagi pria ya. Daripada nggak dilakukan, Iya. lebih baik kita simplify, kompromi. Iya. Biasanya itu saya limit ke 1 step. Jadi yang paling penting, yang amat sangat penting untuk pria adalah memastikan untuk mencuci wajah, kulit wajah dan tubuh itu sehari 2 kali. Setelah dicuci itu harus dilembabkan. Iya. Jadi itu adalah pasangan yang harus selalu dikerjakan gitu. Jadi setiap selesai dibersihkan, mencuci itu harus melembabkan kulit. Kalau takut males atau takut lupa, Iya. itu mungkin pelembabnya ditaruh di samping di kamar mandi atau di samping wastafel. Iya. Jadi instan ya. Jadi Iya. seperti sikat gigi kita harus selalu kumur. Itu kan suatu pasangan yang selalu terjadi Sebelum shaving gitu Betul. ya. Nah, ini berbicara tentang tipe kulit pria sendiri. Itu ada perbedaannya nggak sih dengan wanita? Ya berbeda. Karena memang tipe kulit pria biasanya lebih tebal dan condong lebih berminyak dibandingkan kulit wanita. Oke. Jadi sebenarnya perawatannya sedikit berbeda.
Tapi pada umumnya perawatan yang butuh dikerjakan di rumahnya itu sama. Prinsipnya setelah mencuci harus melakukan pelembapan yang benar dan yang sangat baik dan benar. Dan tabir surya itu tetap harus dipakai setiap hari. Harus ya? Harus. Berapa kali sehari tuh, Dok? Biasanya minimal 1 hari sekali. Oke. Kalau aktivitasnya banyak aktivitas outdoor, yang pekerjaannya itu mungkin high mobility Ya, itu bisa betul. digunakan diaplikasikan pada saat siang hari 4-5 jam setelah aplikasi yang pertama. Catat tuh teman-teman. Wah, jadi makin penasaran ya dan makin ingin untuk membuat kulit menjadi lebih sehat. Mumpung ada Dokter Kevin nih ya sekalian. Saya mau tanya nih Dok, banyak sekali sekarang produk kesehatan kulit yang beredar dan macam-macam ya itu bahan dasarnya ya, dari krim, lotion, water base sampai dengan oil. Nah dari tadi nih, Dokter Kevin ini selalu berbicara tentang produk kesehatan kulit yang berbahan dasar oil. Saya jadi penasaran nih, kalau bahan dasar oil ini apakah cocok untuk kulit yang sensitif maupun alergi? Dok? Ya, justru bahan dasar yang oil ini sangat cocok untuk kulit sensitif Oke. dan kulit yang condong kering atau kulit yang ada bakat eksim atau eksema. Iya. Itu sangat cocok karena kenapa? Biasanya pasien-pasien saya ini yang mengalami eksema itu pembersihnya sendiri saya berikan yang oil base, jadi Oke. oily cleanser. Setelah itu diberikan pelembab yang mengandung oil atau minyak juga. Ada efek sampingnya Dok? Tidak ada efek samping, justru Oke. memiliki healing properties ya, jadi dapat membantu untuk merawat dan menyembuhkan beberapa kondisi yang berhubungan dengan kulit kering. Jadi biasanya setelah mandi dengan oily base cleanser, kulitnya itu dilapiskan lagi dengan oily base moisturizer. Iya. Jadi oil ini kan seperti kita ketahui dengan namanya oil, itu biasanya kandungannya 100% oil. Nah, ada bahan-bahan lain, ada bahan dasar lain ya, seperti krim, lotion, atau sekarang yang lagi in juga itu namanya gel lotion. Iya. Kalau gel lotion atau lotion itu memiliki komposisi yang lebih banyak water dibandingkan oil. Oke. Sedangkan kalau krim itu biasanya 50-50, seimbang tuh perbandingan rasio dari minyak dan cairan atau air. Sedangkan oil yang saya sebutkan tadi dominannya itu oil. Jadi biasanya kalau kulit yang super sensitif, super kering dan bakat untuk eksim, Iya. itu saya berikan oilnya dulu untuk memberikan kelembapan dan Iya. pertahanan yang durasi lama, long acting. Iya. Lalu saya trap lagi dengan krim atau lotion di atasnya. Oh, Berhubung- untuk balancingnya Betul, ya. berhubung Oke. krim dan lotion itu adalah bifasik ya, jadi ada oilnya, ada waternya, jadi dia bisa berperan sebagai jembatan. Jadi dia mentrap oil pada kulit, juga menarik water atau cairan dari sekitar, memberikan proteksi dan kelembapan yang ganda pada kulit kita. Ya, luar biasa sekali penjelasan Dokter Kevin ini ya. Nah, kalau teman-teman juga ternyata masih penasaran dan pengen tahu tentang kesehatan kulit, jangan lupa langsung aja nih bisa komen di kolom komentar di bawah ini dengan hashtagnya adalah AskBioOil, ASKBIO Oil. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga channel YouTube-nya BioOil Indonesia. Sekali lagi ya, jangan lupa loh buat subscribe dan juga like channel YouTube-nya BioOil Indonesia. Kalau kayak gitu, saya Nia Elvira pamit. Terima kasih ya. Bye.